Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kajian kita yang berkaitan dengan aqidah tauhid, yang merupakan kewajiban yang paling utama atas setiap muslim untuk mempelajari dan mengetahuinya, untuk kemudian mengamalkannya. InsyaAllah pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan kaidah yang pertama dari 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah berdasarkan dalil Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang pertama atau bulan yang lalu kita sudah membahas Muqaddimah. Beliau Syekh rahimahullah mengawali penulisan beliau atau karya beliau atau tulisan beliau dengan mendoakan murid-muridnya atau mendoakan setiap orang yang membaca dan belajar kitabnya. Ya. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama salaf, para ulama kita terdahulu senantiasa mendoakan murid-muridnya, mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Ya. Kemudian di muqaddimah, setelah itu beliau mulai dengan muqaddimah. Di muqaddimah yang pertama beliau menjelaskan bahwa agama yang lurus, ini agama yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan, yakni agamanya Ibrahim alaihissalam, adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti agamanya atau millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid. Dan dengan inilah semua yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan seluruh manusia, yakni Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dan juga jin di dalamnya semata-mata dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian di muqaddimah yang kedua, Syekh rahimahullah menyandingkan atau menggambarkan antara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus bebas daripada kesyirikan. Ketika ibadah itu dicampuri dengan kesyirikan, maka diibaratkan seperti salat tanpa taharah. Ya. Salat tanpa taharah atau tanpa bersuci.
sehingga salatnya tidak sah. Pun demikian ibadah, jika tercampuri dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita masuk ke kaidah yang pertama. Setelah membahas mukadimah, kita masuk kepada kaidah yang pertama. Syekh rahimahullah mengatakan al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilahum fil Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Beliau rahimahullah mengatakan pada kaidah yang pertama, ya, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kaum musyrikin, orang-orang kafir, kaum musyrikin dan orang kafir pada saat beliau hidup, itu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khaliq, Sang Pencipta, Sang Mudabbir yang mengatur seluruh alam ini. Berarti mereka juga menetapkan tauhid asma wa sifat al-Khaliq. Ketika mereka menetapkan atau mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, berarti mereka juga menetapkan tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang menghidupkan, satu-satunya yang mematikan, satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini. Dan beliau mengatakan wa anna dzalika lam yudkhilahum fil Islam. Dan bahwasanya penetapan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam, atau dengan kata lain mereka belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka juga beribadah kepada selain Allah. Di dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Apa dalilnya? Dalil bahwasanya mereka menetapkan tauhid rububiyah, ya, dan hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Di antara dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat 31, ya. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ya, siapa yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan bumi, atau siapa yang memberikan kekuasaan kepada mereka untuk bisa mendengar dan melihat, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau menghidupkan, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup atau mematikan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, dan siapa yang mengurus atau mengatur urusan yang ada di alam semesta ini, fasayaqulun Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, tidakkah kalian takut? Tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian takut dengan azab Allah Azza wa Jalla karena kalian memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jika kalian menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pencipta kalian, yang menghidupkan dan yang mematikan, satu-satunya yang mengatur urusan alam semesta ini, kenapa kalian memalingkan ibadah kalian kepada selain Allah juga? Afala tattaqun, tidakkah kalian takut kepada Allah? Ya. Jadi pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala
Pengakuan mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla pencipta, satu-satunya pencipta, ini menjadi batal dengan perbuatan syirik mereka, dengan perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Ya, sehingga para ulama ketika menjelaskan makna la ilaha illallah, itu bukan la khaliqa illallah, bukan tidak ada pencipta selain Allah, bukan. Tapi maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan mereka paham betul makna la ilaha illallah, sehingga mereka ketika disuruh untuk mengucapkan itu mereka tidak mau. Ya. Seperti orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, maka mereka akan mengatakan Allah. Ya. Akan tapi mereka berbuat syirik. Mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Jadi keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyebabkan mereka masuk Islam atau belum dikatakan sebagai seorang muslim, atau bukan dikatakan sebagai seorang muwahhid atau ahli tauhid. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan, mempersembahkan ibadah juga kepada selain Allah. Ini harus kita pahami. Ya, seorang dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jika dia menetapkan rububiyah Allah plus atau juga menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan tauhid ibadah inilah yang menjadi poros pertentangan antara para nabi dengan kaumnya. Ya. Makanya ketika dimutlakkan kata tauhid, maka yang maksud adalah tauhidul ibadah. Ya, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, yang merupakan risalah seluruh para nabi dan rasul. Mereka mengajak manusia yang terjerumus dalam kesyirikan untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu agama tauhid. Ya. Nabi Adam alaihi salam, ya, sampai selama 10 abad ya berikutnya manusia ketika itu berada di atas tauhid seluruhnya. Meskipun di sana ada maksiat, ada pembunuhan, ya, tapi semuanya berada di atas tauhid, sampai kemudian muncul kesyirikan yang pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, di zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang menjadi sebab utamanya adalah karena sikap ghulu atau sikap berlebihan manusia terhadap orang-orang saleh, ya, yang sudah meninggal. Kemudian mereka membuat patung-patung mereka atau gambar-gambar mereka, ditempatkan di majelis-majelis mereka untuk mengingatkan mereka kepada kesolehan mereka, untuk mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Awalnya tidak disembah, tapi hilang generasi yang pertama, sampai kemudian datang generasi berikutnya yang semakin jauh dari agama. Kemudian syaitan membisikkan kepada mereka, mengatakan bahwa saya dulu nenek moyang kalian atau bapak-bapak kalian menyembah patung ini, maka kemudian disembah. Dan terus itu sampai pada zaman diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ini kaidah yang pertama. Jadi orang-orang musyrikin Arab ketika itu, ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui rububiyah Allah,
Apa itu rububiyah Allah? Maksudnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla pencipta dan pengatur alam semesta. Satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan semacamnya. Namanya rububiyah Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka menjadi seorang muslim. Apa dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya yang pertama, pengakuan mereka. Yang pertama, dalil-dalilnya yang pertama pengakuan mereka. Dalam ayat yang itu sudah kita bacakan dalam surat Yunus ayat 31, pengakuan mereka. Jadi, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, siapa yang mengaturnya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki, mereka mengatakan Allah. Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Ayat yang semacam ini banyak. Ya. Di antaranya yang lain dalam surat Luqman ayat 25. Anda bisa cek nanti dalam surat Luqman ayat 25. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan kalau seandainya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Disayang mereka mengatakan Allah. Di dalam surat Zukhruf ayat 87. Walain sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka disayang mengatakan Allah. Dan juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Ya, qul limanil ardh wa ma fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Katakanlah kepada mereka, milik siapa langit, milik siapa bumi dan apa yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui. Mereka akan mengatakan milik Allah. Katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian ingat? Ya, pengakuan mereka Allah Azza wa Jalla sebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian dalil yang kedua, ya. Dalil yang pertama pengakuan mereka. Dalil yang kedua, mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi genting, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi mendapatkan kelapangan, mendapatkan kemudahan, mereka kemudian kembali berbuat syirik. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ya. Dan ketika mereka menaiki kapal-kapal di laut, ya, kemudian mereka terancam diombang-ambingkan oleh ombak, angin, dan mereka hampir-hampir tenggelam atau terancam nyawa mereka, seketika itu mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma najahum, dan ketika Allah Azza wa Jalla selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, seketika itu juga langsung mereka berbuat syirik. Dan ini merupakan fitrah yang dimiliki oleh mereka. Jangankan orang-orang musyrik, sebagian ateis pun demikian. Ketika mereka dalam kondisi darurat, ketika mereka dalam kondisi genting, dalam kondisi mereka sangat membutuhkan pertolongan, bantuan, mereka kemudian mengikhlaskan ibadah atau doa kepada Allah Azza wa Jalla, pencipta mereka. Ya, sehingga ada istilah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, dalam kondisi genting tidak ada ateis. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting tidak ada ateis.
Mereka menetapkan bahwasanya ada pencipta alam semesta ini. Ya. Nah, ayat-ayat ini ya menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrik mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla lah yang mengatur lautan. Ya. Dan ayat-ayat semacam ini sangat banyak dalam Al-Quran. Oleh karenanya Syekh rahimahullah mengatakan pengetahuan tentang syirik bisa didapatkan dengan memahami 4 kaidah yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam kitabnya. وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدْ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Ya. Pengetahuan tentang syirik, apa itu hakikat syirik, apa itu hakikat tauhid, ini bisa kita pahami, bisa kita pelajari dari 4 kaidah yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini bukan dari beliau sendiri, memang dari Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, bahwasanya kondisi mereka terhadap penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, ya. Yaitu mereka juga beribadah seperti ibadah haji dan umrah, ya. Mereka beribadah, ya, seperti ibadah haji dan umrah. Jika kita membaca sirah, ya, maka kita akan mendapati bahwasanya mereka melaksanakan ibadah haji, melaksanakan tawaf, umrah, ya, setiap tahunnya, dan juga i'tikaf. Ya. Akan tapi dari ibadahnya tersebut mereka melakukan kesyirikan dan juga bid'ah yang tambahan-tambahan, ya, yang tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Adapun ibadah mereka berupa i'tikaf, sebagaimana disebutkan tentang nazarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau masih jahiliyah atau di zaman jahiliyah. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil Masjidil Haram." Qal fa'awfi bi nadhrik. Beliau menuturkan kepada Rasulullah SAW, dulu aku pernah bernazar pada saat jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka Nabi mengatakan, fa'awfi bi nadhrik, tunaikanlah nazarmu. Ya. Kemudian dalil tentang ibadah haji mereka juga sangat banyak. Ya. Akan tapi mereka ketika melakukan ibadah dalam ibadah haji mereka, ya, orang-orang musyrik Quraisy wukufnya di Muzdalifah, wukufnya bukan di Arafah, ya. Wukufnya di Muzdalifah, yang di daerah haram, ya. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, ya, sehingga mereka tidak mau keluar ke Arafah. Nah, Arafah ini adalah daerah yang halal, daerah halal, bukan daerah haram. Ya. Jadi ibadah mereka tercampur dengan apa? Bid'ah, ini yang tidak diajarkan oleh Islam. Ya. Adapun orang-orang musyrikin selain Quraisy, wukuf mereka di Arafah. Ya. Kemudian juga di antara ibadah yang mereka lakukan ketika tawaf di Ka'bah, mereka tawaf dengan telanjang. Ya. Mereka tawaf dengan apa? Dengan telanjang. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya pakaian yang mereka pakai ini penuh dengan dosa. Gitu. Pakaian yang
mereka gunakan untuk banyak berbuat dosa, penuh maksiat, sehingga mereka tidak mau mengenakan ketika apa? Ketika tawaf. Ya. Mereka merasa tidak pantas untuk memakai pakaian yang mereka gunakan untuk bermaksiat. Oleh karenanya di antara mereka, ya, ada yang minjam pakaian kepada orang-orang Quraisy. Jadi selain orang Quraisy datang untuk tawaf, meminjam pakaian orang Quraisy. Ya. Jika tidak mendapatinya, mereka akan membeli baju yang baru. Ya. Jika tidak mendapatinya, mereka akan tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Ya. Mereka juga bertalbiyah. Ya. Talbiyahnya seperti ini. Ya, disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya, labbaika la syarika lak. Ini yang pertama benar. Labbaika la syarika lak. Ya. Aku memenuhi panggilanmu, wahai Zat yang tiada sekutu bagimu. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar ini, beliau bersabda, wailakum qad, celakalah kalian, cukuplah ucapan itu dan jangan diteruskan. Jadi Rasulullah SAW berharap jangan diteruskan, cukup ucapan itu saja. Labbaika la syarika lak. Ini maknanya benar. Ya. Celaka kalian, jangan diteruskan, qad, cukup ucapan itu. Kemudian mereka melanjutkan, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Jadi tambahannya, ya. Ini perbuatan bid'ahnya ini, ya. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu bagimu yang kau kuasai dan ia tidak menguasai. Jadi ada pengecualian sekutu yang engkau kuasai dan dia tidak menguasai. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya. Mereka mengatakan ini dalam tawaf mereka Baitullah. Labbaika la syarika lak. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Mereka bertalbiyah juga ketika tawaf di Ka'bah. Jadi mereka dalam kondisi syirik, mereka tetap bertalbiyah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka ketika menyembah berhala tidak meyakini bahwasanya berhala tersebut menciptakan alam semesta. Tidak meyakini itu. Tapi mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta. Ya. Berhala-berhala tersebut dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Jadi berhala ini hanya merupakan sekutu Allah Azza wa Jalla yang Allah izinkan. Ini yang diyakini oleh mereka. Ya. Oleh karenanya selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, ya. Beliau senantiasa mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Tapi mereka tidak mau mengucapkan, ya. Mereka tidak mau mengucapkan karena mereka tahu betul bahwasanya konsekuensi ketika mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan seluruh sesembahan mereka selain Allah, berhala-berhala tersebut. Ya. Tahu betul bahwasanya maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Kemudian dalil yang keempat, banyak di antara kaum musyrikin yang bernama Abdullah. Abdullah apa artinya? Hamba Allah. Ya. Mereka adalah orang-orang musyrik. Bahkan sebagian mereka meninggal dalam kondisi musyrik bernama Abdullah. Ya. Tapi itu
tidak menjadikan mereka sebagai seorang ahli tauhid meskipun namanya Abdullah, hamba Allah. Kemudian dari yang kelima, Allah Azza wa Jalla menyebut kaum musyrik Quraisy beriman. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun," dalam surat Yusuf ayat 106. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menamakan mereka beriman juga. Mereka menamakan mereka dengan syirik. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menamakan mereka beriman, juga menamakan mereka dengan syirik. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam menafsirkan ayat ini, mereka beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang mencipta, memberi rizki dan lainnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. yakni mereka beriman bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Jadi iman di sini iman dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Yakni mereka mengakui bahwasanya, mengimani bahwasanya Allah lah pencipta mereka, Allah pemberi rezeki mereka, ya, dan yang lainnya. Ya. Jadi mereka beriman dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla, akan tapi mereka juga berbuat syirik dalam masalah uluhiyah. Jadi mereka menetapkan, mengimani, mempercayai tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, dalam waktu yang sama mereka mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari sinilah muncul tauhid, istilah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jelas sekali dalilnya. Bahwasanya pembagian para ulama ahlu sunnah wal jamaah adanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah jelas sekali dalam Al-Quran. Ya. Yang semestinya mereka ketika menetapkan tauhid rububiyah Allah Azza wa Jalla, mestinya mereka mempersembahkan ibadah mereka hanya kepada Allah. Tapi mereka kemudian memalingkan ibadah mereka juga kepada selain Allah. Inilah yang kemudian mereka dihukumi kafir atau tidak masuk ke dalam Islam yang merupakan agama tauhid. Kemudian dalil yang keenam, mereka bersumpah dengan nama Allah. Bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, ya bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'a walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin." Jika kamu atau jika kalian, yakni orang-orang musyrikin, mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu, dan jika kalian berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya apapun, biarpun dia banyak, dan semuanya Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya. Ayat ini berkaitan dengan doa Abu Jahal pada perang Badar. Doa Abu Jahal dalam perang Badar. Dia berdoa, Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahinhu lil ghadat
Ya Allah, siapakah di antara kami yang paling memutuskan silaturahim dan mendatangkan sesuatu yang tidak kami kenal, maka binasakanlah dia di waktu pagi. Allah kabul doanya. Ya, Allah kabul doanya Abu Jahal ini. Ya. Tidak, Abu Jahal doa sebelum perang Badar dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibinasakan dirinya. Ya. Hal ini dikarenakan dialah yang menghancurkan silaturahim. Ya. Menolak kebaikan yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya Allah kabul doa ini. Ya, karena dia yang memutus tali silaturahim dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Dan kita tahu bahwasanya ya kaum Quraisy nasab mereka sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan kemudian dalil yang ketujuh, ya, yaitu kisah Abdul Muttalib dengan Raja Abraha. Abdul Muttalib ini adalah kakeknya, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu ketika Raja Abraha datang ke kota Mekkah, ya, untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Ya. Raja Abraha ini mengambil unta-untanya Abdul Muttalib, ya, sebanyak 200 ekor. Lalu kemudian Abdul Muttalib datang menemui Raja Abraha. Ya. Abdul Muttalib memiliki karisma, memiliki wibawa, ya, sehingga kemudian diterima oleh Raja Abraha. Menemui Raja Abraha. Ya. Raja Abraha pun bertanya kepada Abdul Muttalib tentang tujuan mendatanginya, menemuinya. Maka Abdul Muttalib menjawab bahwa tujuannya adalah agar Raja Abraha melepaskan atau mengembalikan unta-unta yang telah diambilnya. Nah, di sini Abraha heran, kenapa justru unta yang diminta, bukan meminta agar Ka'bah itu dibebaskan, jangan dihancurkan. Ya. Maka kemudian ya, Abraha pun bertanya, kenapa engkau datang meminta untuk dikembalikan unta-untamu, bukan untuk meminta agar Ka'bah tidak dihancurkan. Ya. Maka Abdul Muttalib pun mengatakan dengan jawaban yang mengagumkan. Dia mengatakan, inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'u. Sesungguhnya saya adalah pemilik unta, adapun Ka'bah maka ada Tuhan yang akan mencegahmu dari menghancurkannya. Jadi jelas sekali Abdul Muttalib meyakini, mengimani bahwasanya ada Rabb yang akan menjaga Ka'bah, ialah Allah Azza wa Jalla. Yakini betul. Ya. Dan ini semua merupakan dalil, ya, yang menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahasia mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka orang-orang Quraisy. Ya. Dan orang-orang Quraisy ini nasabnya sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Dan keduanya lah yang membangun Ka'bah. Ya. Oleh karenanya mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Ya. Demikian ikhwan. Dalil-dalil ini sangat jelas sekali tentang hakikat tauhid, ya, dan hakikat apa? Syirik. Dan ini bisa kita kiaskan dengan kondisi manusia di zaman ini, ya. Terkiaskan kondisi pada zaman ini tidak cukup
Ya, seorang mengatakan ya mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla Tuhan yang Maha Esa, tidak cukup. Ya, jika dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di zaman ini sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak, ya, semuanya harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Islam yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian imannya sah, imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam masih hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ya. Tidak ada pilihan baginya kecuali apa? Mengikuti Islam yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ya, dengan demikian ketika seorang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla, kemudian dia bersaksi juga bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah seorang muslim, seorang ahli tauhid. Ya. Dan seorang muslim dia harus mempelajari tentang hakikat tauhid, yang dengannya dia bisa menjalankan Islam sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting, perkara yang merupakan kunci keselamatan dan juga kebahagiaan kita di dunia ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya semata, dan tidak ada agama yang mengajarkan tentang tauhid kecuali agama Islam, dan merupakan agama para nabi dan rasul seluruhnya. Maka nikmat apa lagi yang lebih besar daripada nikmatul Islam? Nikmat apa lagi, ikhwan? Nikmat apa lagi? Tidak ada. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafaqkan di atas Islam. Seandainya kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tapi kita memiliki Islam, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Maka ini nikmat yang sangat besar. Banyak berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan di atas Islam, di atas tauhid. Karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar sekali, 60 sampai 70 tahun. Dan itu tidak apa-apanya dengan satu hari di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Maka bagaimanapun kondisi kita di dunia ini, selama kita memiliki Islam, selama kita berpegang teguh dengan dinul Islam, maka itu sudah cukup. Kebahagiaan yang tidak ada bandingannya. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah setelah Isya kita mungkin lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Assalamualaikum